Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Marjan Mansur dari Prodi HES kelas B1. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu tema yang saya pilih dalam UTS mata kuliah Tafsir Ahkam Ekonomi 2, yaitu tema Al-Iqtisad dalam Quran Surah Fatir surah ke-35 ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhu fiha qarir. Yang artinya, mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Adapun tafsir Jalalain, yaitu mereka akan mendapat surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi berbagai kenikmatan jasmani dan rohani. Di antara kenikmatan jasmani ialah perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Kemudian Allah menerangkan pahala yang akan diterima orang mukmin di atas, yakni surga Aden, tempat tinggal abadi buat selama-lamanya, yang akan mereka dialami kelak di akhirat ketika mereka telah menghadap Allah. Mereka dianugerahi perhiasan dari emas dan pakaian dari sutra. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebagian dari orang mukmin itu akan memperoleh perhiasan di surga, diletakkan pada anggota badan yang terbasuh air wudhu. Riwayat Al-Bukhari. Atas anugerah Allah yang berlipat ganda itu, mereka memuji kebesarannya dan bersyukur atas keselamatan mereka dari kesedihan dan kepedihan. Ibnu Abbas mengartikan kesedihan hazan itu dengan api neraka karena kepedihan akibat dosa atau kepedihan akibat hebatnya siksaan di padang mahsyar. Lepasnya mereka dari segala siksaan dan ketakutan adalah semata-mata karena ampunan Allah bagi orang-orang yang berbuat kesalahan atau dosa, dan balasan syukur bagi orang yang selalu menaatinya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar di mana Nabi SAW bersabda, orang yang selalu mengucapkan La ilaha illallah tidak akan merasa kesepian di dalam kematiannya, di dalam kuburnya, dan juga pada hari kebangkitan. Seolah-olah aku berada dengan mereka di mana mereka membersihkan kepalanya dari tanah atau debu, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kedukaan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun dan Maha Penerima syukur. Riwayat At-Tabrani dari Ibnu Umar. Ringkasnya, mereka terlepas dari segala ketakutan dan siksaan yang telah diancamkan pada orang-orang yang berdosa akibat bisikan dan rayuan setan ketika hidup di dunia ini. Adapun nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya, yakni surah Fatir terdiri atas 45 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Furqan, dan merupakan surah akhir dari urutan surah-surah dalam Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdulillah. Dinamakan Fatir atau pencipta ada hubungannya dengan perkataan Fatir yang terdapat pada ayat pertama pada surah ini. Pada ayat tersebut diterangkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, pencipta malaikat-malaikat, pencipta semesta alam, yang semuanya itu adalah sebagai bukti atas kekuasaan dan kebesarannya. Surah ini dinamai juga dengan surah
dinamai juga dengan surah malaikat karena pada ayat pertama disebutkan bahwa Allah telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusannya yang mempunyai beberapa sayap.